Mungkin Bapak bisa cerita waktu Bapak kuliah itu seperti apa sih Pak kehidupannya? Atau mungkin Bapak bisa cerita asal Bapak itu dari kota mana? Apakah Bapak merantau atau tidak? Kosan kurang lebih sama aja. Dulu jadi mahasiswa juga suka nyuci sendiri, nyari makan sendiri, nyetrika sendiri. Sekarang kerja pun juga sama, Mas. Kalau saya aslinya dari Malang, dari dulu SMA 3 Malang. Jadi kurang lebih ya memang alhamdulillah lah bisa berkesempatan dulu kuliah di perkapalan di Fakultas Teknologi Kelautan. Jadi aktivitasnya lumayan banyak dulu. Senang sekali saya berada di tengah-tengah anggota, di tengah-tengah angkatan P30 ini orangnya saling membantu semuanya, Hmm. Mas. Jadi dulu karena memang banyak aktivitas di kegiatan kemahasiswaan, Hmm. itu Mas Dava. Iya. Mungkin Pak Mokos tadi kan sendiri bilang bisa dibilang apa ya? Udah nyaman lah Pak sampai kuliahnya ada waktu tertentu gitu. Nah itu ada pengalaman dengan dosen nggak Pak? Atau dulu dosen killernya siapa Pak? Dosen yang galaknya siapa? Atau dosen favoritnya siapa? Terus matkul yang menurut Bapak paling susah dan yang paling Bapak nggak suka tuh apa sih dulu? Kalau dosennya baik-baik semua, Mas, nggak ada yang killer. Mereka baik hati sama saya semuanya. Saya dulu itu ambil, Mas, tesisnya adalah mengenai manajemen galangan kapal. Hmm. Jadi ya artinya ya saya nggak susah-susah lah, Mas. Yang ngitung-ngitung itu biar untuk Pak Bagio, Bu Titis, Pak Edi itu. Jadi mata kuliah yang paling senang itu ya mata kuliah Iya. mengenai kewiraan dulu, ada kewiraan. Oh Jadi beliau ini berdua yang memberikan semangat-semangat kita untuk saling bersaing lah dulu itu. iya Pak. Bukan salah. Bersaing dalam hal apa Eh, Pak? bersaing itu dapat nilai bagus. Oh. Bersaing dapat nilai bagus, Mas, gitu, Mas. Oh. Istilahnya berteman dengan kawan-kawan P30 ini saat itu kompak sekali. Iya Pak. Selamat malam Pak Wasi, Assalamualaikum. Sehat Pak? Waalaikumsalam. Selamat Wah, malam Pak. luar biasa. Jadi kita mahasiswa kita ini satu angkatan sekarang udah 4 kelas ya. 2 kelas itu reguler. Satu kelas maksimum 40 orang sekarang, nggak boleh banyak-banyak kuliah itu 40 orang. Kemudian kita punya joint degree dengan Korea, ya 3 tahun di ITS, 1 tahun di Korea, itu diajar dalam bahasa Inggris, itu 1 kelas. Kemudian 1 kelas lagi internasional, ya, itu ini mereka harus keluar negeri selama 6 bulan, boleh keluar negeri kemanapun dengan partner kita. Metode pembelajaran juga sudah beda. Artinya begini, kita itu diaudit terus setiap tahun oleh auditor dari eksternal ITS bahwa lulusan ini harus sesuai dengan pasar. Ya. Mudah-mudahan forum ini menjadi silaturahim lah buat kita semua dan kita saling sapa lah. Mungkin tadi Pak Moko kan sempat bilang ada PowerPoint Pak. Mungkin bisa presentasi sekarang atau bagaimana Pak enaknya Pak? Baik, saya lagi mewakili kawan-kawan P30. Saya coba untuk sedikit memberikan flashback dari aktivitas kita dan silaturahmi yang kita lakukan seperti apa. Ada yang belum pernah ketemu sama sekali sejak lulus, sekitar tahun 95-an gitu. Ada yang memang beberapa kali kita sudah jumpa, tapi memang dengan event ini silaturahmi menjadi lebih baik lagi walaupun melalui daring. Nah, di sini ada foto kita pada saat itu tahun mungkin 90-an 93 melakukan kunjungan lapangan dari Hima. Ini kunjungan ke Perkapalan Surabaya ya, kalau nggak salah kawan-kawan ya. Next slide, monggo. Next slide. Jadi ya ada 4 poin ini yang sebenarnya nanti kawan-kawan akan coba memberikan gambaran gitu. Yang pertama profil kapal 90 ini kayak apa, Bien Plan Saiki gitu, kegiatan kemahasiswaan dulu yang pernah diikutin dan silaturahim yang pernah kita lakukan di antara kawan-kawan P30. Nah, tadi aku udah ditanya duluan sama Mas Dava pengalaman kuliah yang dulu kayak apa gitu kan. Iya. Nah, nanti kawan-kawan bisa aja yang lain akan memberikan masukan-masukan pengalamannya seperti apa.
dan kira-kira masukan buat adik-adik di kampus gimana gitu ya. Oke, slide berikutnya Mas. Ini agak ketutup jadinya ya. Jadi di profil kapal 4090 itu kurang lebih ada 40 mahasiswa. Mahasiswinya ada 2 orang. Nah, itu cuman sayangnya di grup kita kapal 90 ini masih ada sekitar 18 orang dari 40 yang sudah tergabung gitu ya. Jadi kita sekarang sedang mencoba untuk mengumpulkan kawan-kawan yang lain. Berikutnya ini ada yang lulus paling cepat Mas, 9 semester. Nah itu ada namanya Adar, Bu Titis ini. Endro udah masuk belum? Sama Bayi Haki, sama Bagio ini nggak kelihatan sini. Pak Bagio termasuk yang cepat tuh. Dulu pada saat zaman kita yang menjadi kajur dan sekjurnya ini Pak Suyitno, sama Pak Yubaidi sebagai sekjurnya. Beliau kemudian Pak Dekan kita pada saat itu Pak Digul ini, Pak Tondo. Pak Tondo, kemudian ada 4 Pak Wakil Dekan, Dekan 1 Pak Widi Agus Pratikto, Dekan 2 Pak Budi Santoso, dan Dekan 3 Pak Indrajaya. Ini yang saya dulu paling aktif. Nah ini yang kegiatan Mas, ini beberapa kegiatan yang dulu pernah diorganize sama Pak Kus ya dulu ini ya, ada beberapa kegiatan seminar Mas mengenai maritim gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini cewek-ceweknya perkapalan ini dari angkatan 90. Saya beri kesempatan ini Bu Titis untuk sharing-sharing kira-kira sekarang aktivitasnya apa, pengalaman yang berkesan di mahasiswa dulu apa, sama masukan untuk adik-adik gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semua yang baru bergabung di. Dulu kan masih belum ada internet, belum ada ini. Jadi pengumuman penerimaan pegawai di Kementerian Keuangan itu di surat kabar, dan kebetulan dikabarin pertama oleh Pak Endro. Itu loh pembukaan penerimaan sarjana di Kementerian Keuangan. Nah, udah nanti ceritanya ya adalah cerita-cerita pas kita mulai mendaftar, kemudian sampai ujian, berapa kali ujian, kalau nggak salah 3 atau 4 kali kita melalui tahap seleksi seperti itu. Jadi memang perekrutan dari kelulusan perkapalan itu karena ada kebutuhan dari apa? Kan zaman dulu mungkin belum banyak perempuan yang kuliah di teknik perkapalan, mungkin nggak kayak sekarang. Sekarang pun juga masih mayoritas diisi oleh laki-laki. Zaman dulu tuh Ibu kepikiran untuk kuliah di teknik perkapalan tuh kenapa sih Bu? Kenapa daftar? Nah, gitu. Jadi ceritanya sebenarnya saya itu pengen ke sipil gitu kan. Tapi terus karena kan judulnya di situ naval arsitek gitu kan. Masihlah ada urusan-urusannya sama gambar-gambar. Apalagi terus tiba-tiba dapat hidrodinamika. Dapat kalkulus ya sampai 4 ya kita ya. Ya begitu. Iya. Mungkin ada nggak Bu pesan-pesan buat mahasiswa mungkin yang mahasiswa perempuan yang saat ini sedang berkuliah Bu? Ada nggak pesan-pesannya? Kalau pesan saya sih sebenarnya ya kita nikmati saja gitu. Masalah laki atau perempuan kan sebenarnya kalau udah di urusan kuliah nggak akan dilihat kan. Semua juga harus mengerjakan tugas yang sama, targetnya juga sama. Jadi salah satu keunggul atau apa yang bisa saya dapat dari kuliah di perkapalan itu, saya masuk ke bea cukai, dan kebetulan juga di dunia bea cukai itu adalah dunia yang maskulin gitu kan. Kita masuk itu populasi perempuan sedikit sekali, jadi beradaptasi di dunia laki-laki lebih mudah ya. Gimana? Dispesialkan karena paling cantik sebagai primadona jadi dispesialkan gitu, ada nggak Bu pengalamannya dengan dosen? Ya nggak ada lah, ngulang tetap ngulang. Sama aja Mas. Iya. Ada yang bertanya juga Bu, dulu Ibu sering di underestimate gitu nggak sih Bu? Mungkin sama merasa di underestimate. Iya, mungkin sama dari teman-teman atau mungkin dari dosen. Nah, dulu pernah ngerasa nggak sih Bu di underestimate gitu? Karena saya agak bebel, jadi saya nggak ngerasa di underestimate. Yang kita bikin pertemuan kumpulan mahasiswa perkapalan se-Indonesia. Ya,
Jadi itu salah satu kegiatan besar kita ya, ada 3 rangkaian. Ada pertemuan mahasiswa perkapalan Indonesia, kemudian ada seminar nasional, sama yang ketiga itu yang di Semacam seminar itu. Tapi itu makanya mungkin untuk teman-teman yang di perkapalan sekarang yang cewek-cewek gak usah minder lah gitu. Atau gak usah merasa ter-underestimate. Ambillah semua kesempatan. Karena kadang kan apa yang kita pelajari di mata kuliah itu mungkin nanti pas di dunia kerja kita nggak akan ketemu lagi. Iya. Kita ikut berpartisipasi. Iya. Tapi dilibatkan gitu loh, Mas. Maksudnya ya tetap teman-teman semua nih, kalau misalnya ada kegiatan kita semua dan alhamdulillah kita yang 2 orang ini dilibatkan. Jadi itulah mungkin itu juga yang kita ambil ya hikmahnya ya, pelajarannya lah. Kalau boleh saya kenalin dulu ya satu-satu Mas Dava ya. Oh boleh Pak, ya. Boleh Pak, boleh. Ini sekarang Pak Bagio ini siap kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Jadi atur suwun Mas Dava sama Pak Moko nih. Saya terus terang masuk di ITS ya, perkapalan mungkin karena dapat beasiswa nih. Ini saya sekalian ngasih tahu, saya ulang tahun saya sama dengan ITS gitu. Jadi kalau alasannya tadi dibilang lulus gelombang pertama itu ya karena kita anggarannya dari orang tua cuma segitu, Mas. Terus saya yang paling berkesan tuh apa ya? Saya tuh dapat nilai A di hidro itu karena ngulang 3 kali bukan karena tahu tapi karena hafal soal aja itu. Dan saya di perhubungan itu sebenarnya lamanya di bagian makro planning ya, di biro perencanaan. Jadi perkapalannya sudah agak inilah, karena terakhir kita bukan ngurusin laut saja, tapi darat, laut, udara, kereta api. Habis itu di Direktorat Perkapalan Kepelautan, pada saat di situ alhamdulillah waktu itu kami komunikasi dengan Pak Wasis ya, teman-teman mahasiswa yang melakukan kerja praktek. Kalau bisa jangan di lapangan saja, silahkan di bidang ASN gitu, regulator. Dari Ditkapel saya pernah ditugaskan di daerah menjadi kepala pelabuhan di Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Terus terakhir kemarin ketemu Pak Moko di Kalimantan Timur, saya menjadi kepala distrik navigasi Samarinda ya. Mas Dava. Ya, Pak. Kasih info ya, yang merancang lambangnya Imatekpal ya, lambang perkapalan itu angkatan P30 loh. Oh iya Pak, benar. Itu desainernya Pak Kuswanto tuh. Mungkin ini terakhir Pak, pertanyaan dari saya Pak, apa harapan buat teknik perkapalan Pak, biar bisa mencetak masih alumni lagi yang lebih baik lagi Pak? Kalau saya melihat dari kacamata pengambil kebijakan, Indonesia ini kan negara maritim ya. Kita sudah sering dengar namanya tol laut lah, poros maritim. Tapi karena pengambil kebijakannya bukan orang basicnya maritim, maka harapannya ya ke depan teman-teman yang lulus dari teknik perkapalan ini kalau bisa menjadi orang nomor 1 lah. Amin. Minimum menteri gitu. Nah nanti disitulah akan kelihatan bahwa kalau kita punya background yang pas gitu untuk mengambil kebijakan, pasti kebijakan yang diambil itu juga akan pas. Ya, Pak. Oke, ini yang ada di poster dulu ini. Wah, salah satunya ini Pak Misbahuddin Aidi, Kepala BKI Cabang Singapura. Silakan Ed. Ya, selamat malam Mas. Semua adik-adik yang hadir dalam forum ini, teman-teman semua, dan mungkin dosen Pak Wasis. Dulu kita kuliah itu ya ini Mas, selengean gitu. Jadi mungkin saya yang paling dibilang ya kuliah pokoknya masuk aja. Iya, lebih enjoy pakai nyatet. Kalau beli diktat nggak nyatet lagi. Jadi itu mungkin cara belajar ini kan beda ya. Jadi begitu saya beli diktat malah tidak bagus. Jadi sudah saya tingkatkan nggak usah beli diktat supaya kita bisa nyatet. Apapun kondisinya kita itu nikmati prosesnya dan akhirnya bisa petik hasilnya. Kalau nggak nikmat prosesnya kan hasilnya nggak bagus. Masa kuliah itu seperti itu. Ada masing-masing mahasiswa tuh
keterbatasannya. Tapi ya ini show must go on dan dinikmati. Hasilnya ya seperti Pak Bagio itu direktur, sebentar lagi menteri mungkin, insya Allah masing-masing. Semua itu memerlukan sebuah keahlian, ya. Memerlukan sebuah strategi ya Pak. Strategi. Ya. Oke. Mas, saya ini dulu ya, bantu co-host dulu ya. Ini yang lagi pencilaan ini, lihat ini. Pak Istadi, ayo kenalan di saya, Tok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera juga buat kita semua. Ya, Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya, sehat semuanya, tidak terkurang satu apapun. Ini suatu hal yang langka gitu ya, kita bisa kumpul segini banyaknya di sini ketemu. Seperti dibilang Pak Moko, benar. Sekarang saya sama dengan Bu Titis, itu menjadi ASN di Bea Cukai khususnya. Tapi kalau kita bicara dari skopnya perkapalan gitu ya, makin ke sini rupanya sudah makin tergeser. Ini tantangan buat adik-adik bagaimana caranya supaya alumni-alumni ini, terutama yang baru lulus fresh graduate langsung masuk tes itu, jangan kalah bersaing dengan universitas lain. Saya katakan kalian jangan berkecil hati gitu ya. Kita mesti tetap rajin belajar dan jangan milih-milih mata kuliah. Semua mata kuliah itu akan bermanfaat untuk kita bekerja nanti. Baik itu nanti apa itu MECTEC, baik itu tugas rancang segala macam. Terutama karena apa? Terutama untuk lulusan S1 itu diutamakan adalah dari sisi analisisnya. Analisa. Iya benar. Analisis kita itu ada keunggulan di situ dibanding yang lain-lain. Iya Pak. Nah, jadi jangan milih-milih mata kuliah. Walaupun kita nggak bisa, tapi kita paling nggak menangkap ada unsur analisisnya yang bakal kita terapkan di pekerjaan kita nanti di sana. Itu. Ya mungkin dari saya itu, ini sekali lagi pesan buat Mas Dava, buat adik-adik semua, kita tetap konsisten, jangan milih-milih mata kuliah. Kalau yang tadi kan rata-rata para karyawan, ada yang jadi juragan gitu ya, IT. Nah yang terakhir ini pengusaha. Ini ada Pak Gatot atau Pak Dwi ini salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha kita kan kurang ya, kurang banyak lah kira-kira. Kalau kita sudah punya ilmunya ya, ngapain harus jadi pekerja gitu lah. Pekerja paling tidak 5 tahun sudah cukup lah kira-kira ya. Jadi pengusaha itu sebenarnya nggak terlalu ini kok, nggak terlalu susah, cuman butuh butuh bodoh nekat. Jadi bersyukurlah anak-anak sekarang tuh, adik-adik sekarang ini ya ada mata kuliah teknopreneur itu apa untuk ke depan nanti di setelah lulus itu sangat-sangat berguna itu, apalagi di dunia usaha ya. Iya Pak. Mungkin itu aja ya yang dari saya. Tetap semangat Mas Jawa dan yang adik-adik yang lainnya. Terima kasih banyak Pak. Satu yang perlu di ini Mas Java. Apa tuh Pak? Iya. Kekompakan angkatan tadi. Setelah kita lulus, itu peran teman-teman kita itu sangat besar. Jadi kalau kita jangan begitu lulus jangan sendirian. Kita harus bergabung dengan teman-teman untuk mencari informasi kerjaan, atau apa itu tetap jalan. Kesempatan. Jadi kalau misalnya nanti kawan-kawan adik-adik mahasiswa atau yang lain, kalau memang bisa kerja di bidang kita syukur. Tapi seandainya memang nggak bisa, ya dari kawan-kawan perkapalan P30 tadi kan background-nya macam-macam ya Mas ya. Iya Pak. Jadi lebih ke arah opportunity sih. Karena sudah memasuki babak akhir Pak, ini udah malam mungkin Pak Arif pun udah masuk dini hari di Sydney Pak. Mari kita akhiri cangkruk santai pada malam hari ini. Mungkin tadi karena dibuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap harmonis, baik dari internal satu angkatan maupun internal antar angkatan ya Pak, sebagai alumni mahasiswa teknik perkapalan kayak gitu Pak. Mungkin berdoa dapat dimulai. Tidak kata cukup untuk berdoa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari P30 yang sudah menyempatkan waktunya untuk cangkruk di sini, terus untuk juga alumni-alumni yang lain dan teman-teman mahasiswa serta
Mungkin di sini tadi saya lihat juga di YouTube banyak komentar, ada yang dari P20, ada yang dari P40. Itu saya ucapkan terima kasih juga sudah mau menonton diskusi atau cangkruk malam hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan bisa menjadi kebaikan baik untuk diri kita maupun untuk teknik perkapalan serta bangsa ini. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih.